Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang menjalani kuliah kerja nyata KKN 46 di Desa Salok Palai dengan tema tips dan solusi bagi masyarakat nelayan agar bisa meningkatkan bisnis penjualan ikan. Saya setelah mewawancarai seorang nelayan di Desa Salok Palai mengenai kendala yang mereka hadapi. Kendala tersebut antara lain, yang pertama adalah pendapatan menangkap yang tidak stabil yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap musim. Yang kedua, keterbatasan dalam segi peralatan nelayan, baik kapal yang digunakan maupun alat menangkap ikan. Yang ketiga, standar keselamatan yang terbatas karena peralatan keselamatan yang terbatas serta pemasaran yang kurang meluas. Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka. Sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka. Rata-rata pendapatan nelayan di Desa Salok Palai sendiri biasanya berkisar 100-500 ribu per harinya, tergantung dari hasil nelayan yang mereka dapat di hari tersebut. Atas dasar penjelasan di atas, maka masyarakat nelayan di Desa Salok Palai, terutama nelayan, harus mampu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dari nelayan di Desa Salok Palai yaitu: 1. Peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap modern. Modernisasi alat tangkap perlu dilakukan untuk nelayan Desa Salok Palai. Modernisasi yang diharapkan yaitu dengan penggunaan alat tangkap yang semula dioperasikan secara manual dengan tangan manusia saja, menjadi alat tangkap yang dapat dioperasikan dengan menggunakan dukungan mesin, terutama pada saat proses pengangkatan jaringan yang telah ditebas. Selain itu, modernisasi juga diharapkan dilakukan dengan penggunaan alat bantu untuk penangkapan ikan seperti penggunaan GPS untuk menemukan lokasi gerombolan ikan. Yang kedua, pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap tidak ramah lingkungan masih digunakan, yaitu alat tangkap pontang. Alat tangkap jenis ini umumnya masih digunakan oleh nelayan-nelayan kecil. 3. Perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di PTI dan pengembangan akses pemasaran. Riyadi 2012 menyebutkan PTI menjadi wadah pertemuan antara nelayan sebagai produsen dengan baku ikan sebagai pembeli yang melakukan transaksi penjualan ikan atau hasil laut baik secara lelang. Idealnya penjualan ikan dengan proses lelang dapat menciptakan fairness baik bagi pihak nelayan maupun baku ikan. Dengan adanya proses lelang dalam penjualan ikan, maka diharapkan dapat membentuk harga yang sesuai dengan mekanisme pasar. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan melalui bimbingan dan pelatihan tentang penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan. Pelatihan yang dilakukan juga harus fokus terhadap hal-hal yang dapat diterapkan langsung dalam kegiatan keseharian masyarakat nelayan. 5. Pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim bagi lingkungan laut. Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Perubahan iklim dapat menyebabkan nelayan sulit menentukan musim penangkapan ikan karena cuaca yang tidak menentu.
Nelayan harus mendapatkan pembinaan dan sosialisasi agar dapat melakukan proses adaptasi. Beberapa cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan yaitu melalui penganekaragaman pendapatan, penganekaragaman alat tangkap, perubahan daerah tangkap, memanfaatkan hubungan sosial, dan mobilisasi anggota rumah tangga. 6. Kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal bagi pengembangan kegiatan usaha penangkapan ikan. Pemerintah daerah melalui lembaga keuangan memberikan modal kepada lembaga-lembaga nelayan sehingga kebutuhan para nelayan dapat terpenuhi oleh kelembagaan nelayan tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Kesimpulan dari saya terhadap solusi untuk meningkatkan penjualan ikan bagi nelayan di Desa Salok Palai yaitu adanya peran dari pemerintah serta warga masyarakat desa. Pemerintah diharapkan berperan sebagai penyedia sarana juga peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat Desa Salok Palai yang diharapkan bisa menjalankan roda perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.